Sejarah Hari Raya Galungan. Kata Galungan berasal dari bahasa Jawa kuna yang artinya menang atau bertarung. Galungan juga sama artinya dengan Dungulan yang juga berarti menang. Karena itu di Jawa, wuku yang ke-11 disebut wuku Galungan. Sedangkan di Bali wuku yang ke-11 itu disebut wuku Dungulan. Namanya berbeda, tapi artinya sama saja. Seperti halnya di Jawa dalam rincian Pancawara ada sebutan legi, sementara di Bali disebut umanis, yang artinya sama, manis. Agak sulit untuk memastikan bagaimana asal-usul Hari Raya Galungan ini. Kapan sebenarnya Galungan dirayakan pertama kali di Indonesia? Terutama di Jawa dan di daerah lain khususnya di Bali. Das. I Gusti Agung Gede Putra, mantan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI, memperkirakan Galungan telah lama dirayakan umat Hindu di Indonesia, sebelum hari raya itu populer dirayakan di Pulau Bali. Dugaan ini didasarkan pada lontar berbahasa Jawa kuna yang bernama Kidung Panji Amalat Rasmi. Tetapi, kapan tepatnya Galungan itu dirayakan di luar Bali, dan apakah namanya juga sama Galungan, masih belum terjawab dengan pasti. Namun di Bali, ada sumber yang memberikan titik terang. Menurut lontar Purana Bali Dwipa, Galungan pertama kali dirayakan pada hari Purnama Kapat, Budak Kliwon Dungulan, tahun Saka 804 atau tahun 882 Masehi. Dalam lontar itu disebutkan, Punang Aci Galungan Ika Ngawit, Buka, Dungulan Sasika Catur, tanggal 15, Isaka 804, Bangun Indria Buana Ikang Bali Raja. Artinya, perayaan, upacara, Hari Raya Galungan itu pertama-tama adalah pada hari Rabu Kliwon, Wuku, Dungulan Sasih Kapat tanggal 15, tahun 804 Saka. Keadaan Pulau Bali bagaikan Indraloka. Sejak itu Galungan terus dirayakan oleh umat Hindu di Bali secara meriah. Setelah Galungan ini dirayakan kurang lebih selama 3 abad, tiba-tiba entah apa dasar pertimbangannya pada tahun 1103 Saka perayaan hari raya itu dihentikan. Itu terjadi ketika Raja Sri Eka Jaya memegang tampuk pemerintahan. Galungan juga belum dirayakan ketika tampuk pemerintahan dipegang Raja Sri Danadi. Selama Galungan tidak dirayakan, konon musibah datang tak henti-henti. Umur para pejabat kerajaan konon menjadi relatif pendek. Ketika Sri Danadi mangkat dan digantikan Raja Sri Jayakasunu pada tahun 1126 Saka, barulah Galungan dirayakan kembali, setelah sempat terlupakan kurang lebih selama 23 tahun. Keterangan ini bisa dilihat pada lontar Sri Jayakasunu. Dalam lontar tersebut diceritakan bahwa Raja Sri Jayakasunu merasa heran mengapa raja dan pejabat-pejabat raja sebelumnya selalu berumur pendek. Untuk mengetahui penyebabnya, Raja Sri Jayakasunu mengadakan tapa brata dan samadhi di Bali yang terkenal dengan istilah Dewasraya, artinya mendekatkan diri pada dewa. Dewasraya itu dilakukan di Pura Dalem Puri, tak jauh dari Pura Besakih. Karena kesungguhannya melakukan tapa brata, Raja Sri Jayakasunu mendapatkan pawisik atau bisikan religius dari Dewi Durga, sakti dari Dewa Siwa. Dalam pawisik itu Dewi Durga menjelaskan kepada raja bahwa leluhurnya selalu berumur pendek karena tidak lagi merayakan Galungan. Karena itu, Dewi Durga meminta kepada Raja Sri Jayakasunu supaya kembali merayakan Galungan setiap Rabu Kliwon Dungulan sesuai dengan tradisi yang pernah berlaku. Di samping itu disarankan pula supaya seluruh umat Hindu memasang penjor pada hari penampahan Galungan, sehari sebelum Galungan. Disebutkan pula, inti pokok perayaan hari penampahan Galungan adalah melaksanakan biakala, yaitu upacara yang bertujuan untuk melepaskan kekuatan negatif, buta kala, dari diri manusia dan lingkungannya. Semenjak Raja Sri Jayakasunu mendapatkan bisikan religius itu, Galungan dirayakan lagi dengan hikmat dan meriah oleh umat Hindu di Bali.